Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Amalia SSI, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Timur. Dalam video kali ini, saya ingin memaparkan tugas modul 1.2, yaitu koneksi antar materi. Dalam tugas kali ini, yaitu koneksi antar materi menggunakan model refleksi, yaitu 4P. Apa saja sih 4P itu? Yang pertama, peristiwa. Kedua, perasaan. Ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan ke depan. Model refleksi yang pertama adalah peristiwa, di mana momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang saya pahami dari modul 1.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, adalah tentang pentingnya memberikan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran mereka. Dan siswa diberikan hak dan kebebasan untuk memilih apa yang mereka sukai, minati, dan butuhkan dalam pembelajaran. Pendekatan ini berpusat pada murid dengan mengevaluasi bukan hanya fokus pada proses belajar saja, tapi perkembangan keterampilan siswa lebih penting daripada hanya menekankan pada hasil akhir, serta melihat dan menghargai kemajuan dan usaha siswa dalam proses pembelajaran, membangun motivasi dan rasa percaya diri mereka demi menumbuhkan budi pekerti. Pada modul 1.2 yang saya rasakan adalah tantangan. Dari modul 1.2 yang terkait dengan memainkan nilai-nilai peran sebagai guru penggerak, serta menciptakan pemikiran murid yang berprofil pelajar Pancasila. Di sini, guru penggerak juga berperan menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, inspiratif, di mana siswa merasa didukung dan dihargai, serta mengidentifikasi kebutuhan dan potensi individu siswa, dan juga memberikan bimbingan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nilai refleksi yang kedua yaitu perasaan. Peristiwa saat momen itu terjadi, saya merasa sangat gembira dan memiliki perasaan positif dalam menjalani pembelajaran dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara hingga modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.1, saya sebagai seorang guru atau pendidik harus memahami bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan potensi mereka sendiri. Dapat menjadi pencerahan bagi saya dalam melihat pentingnya memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka secara mandiri. Pada modul 1.2, saya merasa tertantang dan mencerahkan saat mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana sebagai seorang guru, saya memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing siswa, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif, serta mampu merenungkan dan merefleksikan tentang konsep-konsep pembelajaran yang diterapkan dalam kelas, sehingga memperkuat komitmen saya sebagai seorang guru dalam pengaruh positif dan memainkan peran yang relevan dalam kehidupan siswa. Nah, nilai refleksi yang ketiga ada pembelajaran. Sebelum mengenal modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya berpikir bahwa yang pertama, saya hanya berfokus pada mengikuti kurikulum yang telah ditentukan. Yang kedua, saya hanya fokus pada penyampaian materi pembelajaran. Ketiga, saya menekankan pencapaian akademik siswa. Dan yang keempat, menguji pemahaman siswa. Serta yang terakhir, yang kelima, saya mempersiapkan mereka untuk ujian. Saya melihat diri saya sebagai otoritas di kelas dan mengharapkan siswa untuk mengikuti apa yang saya ajarkan tanpa banyak ruang bagi kreativitas atau eksplorasi individu. Dan kurang memperhatikan perkembangan pribadi siswa, minat mereka, dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Setelah mengenal momen modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pentingnya membebaskan siswa untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dan memilih minat belajar mereka. Saya menyadari bahwa sebagai guru, saya harus menjadi penggerak yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, memotivasi mereka untuk berpikir kritis dan merangsang kreativitas mereka. Dan mengubah cara saya memandang peran seorang guru, saya tidak lagi melihat diri saya sebagai pemegang otoritas, tapi sebagai fasilitator pembelajaran yang bertanggung jawab untuk memotivasi, membimbing, dan membantu siswa untuk menjadi individu yang lebih baik secara akademik dan pribadi.
Saya merasa terinspirasi untuk terus meningkatkan diri saya sebagai guru penggerak yang efektif dan mendukung perkembangan penuh potensi siswa dan juga budi pekerti siswa. Penerapan ke depan untuk memperkuat peran saya sebagai guru penggerak ialah melakukan pengembangan diri dengan yang pertama, refleksi diri, yaitu mengevaluasi peran saya sebagai guru serta mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperkuat. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan dengan cara belajar terus-menerus melalui membaca, pelatihan, dan ikut perkembangan pendidikan. Yang ketiga, observasi dan kolaborasi. Pelajari praktik terbaik dari guru penggerak lain dengan mengobservasi dan berkolaborasi. Dan yang keempat, hubungan dan mendengarkan siswa, yaitu membangun hubungan yang baik kepada siswa, mendengarkan mereka, dan memperhatikan kebutuhan individu yang ada pada siswa. Yang kelima, pemantauan progres siswa, yaitu dengan melacak perkembangan siswa, termasuk keterampilan sosial dan perkembangan pribadi mereka. Yang keenam, evaluasi dan refleksi. Mengevaluasi metode pengajaran dan lakukan refleksi untuk perbaikan. Dan yang ketujuh, membangun jaringan dukungan. Bergabung dengan komunitas guru yang sejalan dengan peran saya sebagai guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.